buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Dibangun di atas yani 5 perkara. Ini menunjukkan bahwasanya 5 hal yang disebutkan oleh beliau di sini adalah rukun Islam. Ini adalah rukun Islam, pondasi dasar keislaman. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini landasan yang pertama. Semua rukun setelahnya akan jadi tidak berfungsi apabila yang pertama ini tidak ada. Mensaksi keyakinan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamis salah, dan mendirikan salat. Dan itu adalah rukun yang kedua dan merupakan rukun yang tertinggi yang berkaitan dengan amal perbuatan. Yani ibadah yang tertinggi yang berkaitan dengan amal perbuatan, yaitu tentang masalah mendirikan salat. Kenapa disebut sebagai rukun yang tertinggi? Karena salat adalah amududdin, rasul amri al-islam, wa amuduhu as-salah, wa dhirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Jadi pokok segala urusan ini adalah masuk Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah dhirwatu sanamihi, bahasa kambangannya, pembahasan masalah dhirwatu sanamihi panjang. Yani wa dhirwatu sanamihi, bahasa kambangannya puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tiangnya Islam, dan dia adalah satu-satunya ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala masih berada di kota Mekkah. Semua ibadah itu diwajibkan di kota Madinah kecuali satu, yaitu salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masih di kota Mekkah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun yang terjadi di kota Madinah adalah perubahan tata cara, karena salat itu ada 3 masa atau ada 3 fase dalam pensyariatannya. Yang pertama as-salatul mutlaqah. Yang kedua as-salawatul khams ahdi Mekkah. Yang ketiga salawatul khams ahdul Madinah. As-salatul mutlaqah adalah salat yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Salat yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Dan ini adalah salat-salat yang tatkala beliau salat di kota Makkah sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu yang pertama. Yang kedua adalah salat 5 waktu, tapi semuanya 2 rakaat. Kecuali maghrib 3 rakaat, subuh, zuhur, asar, isya 2 rakaat, kecuali maghrib 3 rakaat. Dan itu adalah salat dari sejak Isra dan Mi'raj sampai bulan Rajab atau bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Baru kemudian di bulan Rajab, sebagian ulama mengatakan di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, maka salat duhur, salat asar, salat isya ditambah menjadi 4 rakaat dengan menetapkan salat subuh dan menetapkan salat maghrib 2 dan 3. Dan itu adalah salat yang berkembang atau yang ada sampai zaman kita sekarang ini. Adapun semua ibadah-ibadah yang lain maka diwajibkannya setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Salat ini pula satu-satunya ibadah yang tidak diturunkan, tidak diwajibkan oleh Allah, yakni melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam tanda kutip Rasulullah SAW, mengisrakannya ke Sidrah Al-Muntaha dan diwajibkan secara langsung di langit dan tidak pada waktu beliau sedang berada di bumi. Semua keutamaan itu menunjukkan kepada kita tentang keagungan salat 5 waktu. Wa iqamis salati. Wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat, yakni mengeluarkan harta sebagiannya dengan tata cara tertentu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hajjil bait,
menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Salat, yang Anda katakan tadi. Adapun az-zakah, kapan wajibnya zakat? Wajibnya zakat adalah di bulan Ramadan, tahun kedua Hijriyah. Jadi wajibnya zakat itu di bulan Ramadan, tahun kedua Hijriyah. Itu terjadi perubahan besar-besaran dalam syariat. Yani perubahan tata cara salat di tahun kedua Hijriyah. Wajibnya puasa di tahun Ramadan maksudnya. Di tahun kedua Hijriyah. Wajibnya zakat, mal maupun zakatul fitr di tahun kedua Hijriyah berbarengan di bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Termasuk perpindahan kiblat dari arah Baitul Maqdis menuju Masjidil Aqsa. Dari arah Baitul Masjidil Aqsa menuju ke Mekah Mukarramah juga terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah.